Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang Haji Wada dan wafatnya Rasulullah SAW. Kompetensi dasar kali ini 1.1 menghayati misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian 2.1 mengamalkan perilaku kasih dan sayang terhadap sesama sebagaimana misi Nabi. Lalu 3.1 menganalisis misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan peristiwa besar Haji Wada, dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan peristiwa besar wafatnya Rasulullah SAW. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Wada merupakan pelaksanaan haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-10 Hijriah, bertepatan dengan 25 Zulqa'dah atau 23 Februari 632 Masehi. Rasulullah SAW bersama 100.000 kaum muslimin pergi ke Mekah untuk menunaikan haji yang kemudian disebut Haji Wada atau haji perpisahan. Pada waktu itu Rasulullah SAW menyampaikan khutbah yang sangat penting yang berisi pokok-pokok ajaran Islam. Pada waktu itu pula turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir yang tersebut dalam surat Al-Maidah ayat 3. Rasulullah SAW beserta sejumlah besar kaum muslimin yang ikut melaksanakan haji bermalam di Zulhulaifah. Keesokan harinya mereka mengenakan pakaian ihram. Perjalanan pun dilanjutkan dengan lantunan bacaan talbiyah. Kemudian jemaah haji tiba di Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah. Sesampainya di sana, mereka langsung menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Dilanjutkan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim dan Hijr Ismail. Setelah itu mereka mengerjakan sa'i. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah atau disebut dengan hari Tarwiyah, jemaah haji mengiringkan Rasulullah SAW menuju Mina dan mereka bermalam di sana. Kemudian keesokan harinya atau tanggal 9 Zulhijjah, mereka melanjutkan perjalanan menuju Jabal Arafah. Di desa Namirah, sebuah desa yang terletak di bagian timur Jabal Arafah, didirikan kemah, tempat istirahat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menuju lembah yang terletak dalam bagian padang Arafah. Nah, di tempat tersebut Rasulullah SAW memanggil segenap jamaah untuk berkumpul di sekelilingnya. Kemudian diteruskan oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Setelah semua berkumpul, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah wada atau pidato perpisahan. Adapun isi dari pidato tersebut sebagai berikut. Sesudah Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya, beliau turun dari untanya dan beristirahat. Kemudian beliau melaksanakan sholat zuhur dan asar. Dan setibanya di Sakrah, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ayat terakhir dari seluruh Al-Quran, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku
dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Nah, turunnya ayat di atas merupakan kabar gembira bagi umat Islam bahwa Islam telah sempurna. Poin selanjutnya yaitu wafatnya Rasulullah SAW. Beberapa bulan sesudah melaksanakan Haji Wada, Rasulullah SAW menderita sakit demam tinggi. Bahkan karena sakitnya beliau tidak mampu untuk mengimami sholat, sehingga diutuslah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah SAW sebagai imam sholat. Kemudian Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah dalam usia 63 tahun, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Peristiwa wafatnya Nabi SAW ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang tidak mempercayai berita wafatnya Rasulullah SAW secara tiba-tiba. Berduyun-duyun manusia menyolatkan beliau. Jenazah Rasulullah SAW dimakamkan di tempat beliau wafat, yaitu di rumah beliau yang terletak di sebelah Masjid Nabawi. Yang mana saat ini karena masjid diperluas, maka makam Rasulullah SAW berada dalam ruangan masjid. Rasulullah SAW telah wafat, tetapi ajarannya kekal dan abadi. Beliau telah berhasil membawa dakwah Islam dan membina masyarakat di bawah naungan iman dan Islam. Nah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.